Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novayanti Fatimah dengan NIM 250600302, kelas B3, Prodi PGSD. Saya akan mempresentasikan modul ajar IPS SD yang saya buat dengan materi letak astronomis, geografis, dan karakteristik wilayah Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat untuk fase C kelas 5. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Medita MPD. Pada bagian identitas modul, ada nama penyusun, yaitu saya sendiri, Novayanti Fatimah, satuan pendidikannya SIT Bismi atau Sekolah Islam Terpadu Bismi, tempat di mana saya sedang mengajar, kelasnya kelas 5, fase C, elemennya pemahaman IPA, sains dan sosial, topiknya letak astronomis, geografis, dan karakteristik wilayah Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Alokasi waktunya 2 kali 70 menit, tahun penyusunan 2026. Capaian pembelajaran sesuai dengan keputusan BSKP, di akhir fase ini peserta didik menggunakan peta konvensional maupun digital untuk mengenal letak dan kondisi geografis Indonesia. Pada poin tujuan pembelajaran, saya menggunakan rumus ABCD atau Audience, Behavior, Condition, Degree. Nah, contohnya pada poin pertama, audiens yaitu peserta didik, behaviornya mampu menjelaskan pengertian letak astronomis dan geografis Indonesia dengan benar. C-nya condition melalui pengamatan peta konvensional dan peta digital. D-nya degree minimal 75% dari pertanyaan yang diberikan. Ini mengandung pertanyaan pengetahuan C2, yakni menjelaskan. Selain itu, untuk tujuan pembelajaran yang lain seperti yang tertera di samping, siswa mampu mengidentifikasi masih dengan C2, mampu menunjukkan untuk poin kemampuannya C3, mampu menganalisis untuk C4-nya. Untuk C5-nya, siswa mampu menyajikan hasil analisis mengenai letak dan karakteristik wilayah Indonesia melalui kerja kelompok, menggunakan peta konvensional maupun digital dalam bentuk presentasi kelompok, serta mencapai minimal kategori baik sesuai dengan rubrik penilaian. Untuk lebih jelasnya seperti ada pada gambar di samping. Pada poin pemahaman, bermakna, dan pertanyaan pemantik, di sini pemahaman bermaknanya yakni letak geografis dan astronomis Indonesia mempengaruhi karakteristik wilayah dan iklim di Indonesia yang menyebabkan kondisi alam, keragaman budaya, jenis pekerjaan, serta aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia berbeda-beda, sehingga setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khas atau keunikan dan potensi yang beragam yang perlu dipahami dan dihargai. Untuk memantik minat belajar siswa, untuk mengetahui juga sejauh mana siswa sudah tahu tentang Indonesia sendiri, saya menggunakan beberapa pertanyaan sederhana, misalkan seperti, tahukah kamu Indonesia dijuluki negara maritim? Menurutmu apa ya alasannya? Pertanyaan, mengapa masyarakat tinggal di daerah pantai, pegunungan, dan perkotaan memiliki mata pencaharian atau pekerjaan yang berbeda? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sebenarnya mungkin jika secara pengetahuan ya untuk mengukur sejauh mana kemampuan atau pengetahuan siswa terhadap negara Indonesia itu sendiri. Untuk poin materi pembelajaran ini terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama, peserta didik akan mempelajari letak astronomis dan geografis Indonesia. Mereka memahami posisi Indonesia serta pengaruhnya terhadap iklim, pembagian waktu, keanekaragaman hayati, dan posisi strategis Indonesia dalam perdagangan dunia. Pada yang materi kedua, peserta didik belajar mengidentifikasi letak, batas wilayah, serta karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim melalui kegiatan membaca dan menafsirkan peta. Pada materi ketiga, peserta didik mempelajari karakteristik bentang alam Indonesia seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, pantai, dan laut, serta menganalisis pengaruhnya terhadap mata pencaharian, kegiatan ekonomi, dan keragaman budaya masyarakat. Yang keempat, pembelajaran dikaitkan dengan kondisi geografis di sekitar tempat tinggal peserta didik, khususnya di Jawa Barat, sehingga mereka dapat menghubungkan konsep yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari dan memahami manfaatnya dalam konteks yang nyata. Pada poin kegiatan pembelajaran, kegiatan pembelajaran ini dilakukan dalam 2 pertemuan. Yang pertemuan pertama, topiknya itu masih membahas sekitar letak astronomis, geografis, dan karakteristik wilayah Indonesia dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit dengan model pembelajaran discovery learning. Mengapa saya memilih model pembelajaran discovery learning? Karena untuk model pembelajaran ini, jadi siswa itu dilatih untuk berpikir kritis. Mereka tidak hanya menghafal, tetapi juga menganalisis hubungan sebab akibat. Kemudian selain itu, discovery learning juga mereka belajar secara kontekstual menggunakan medianya berupa peta atau video yang nanti akan kita gunakan sebagai media pembelajaran. Selain itu, discovery learning juga meningkatkan keaktifan dan kolaborasi mereka baik secara individu atau secara berdiskusi dengan kelompoknya. Selain itu, discovery learning juga cocok untuk mendukung keterampilan abad 21 di mana metode ini memupuk kemandirian dan rasa ingin tahu siswa dalam menggali informasi lebih lanjut.
Pada kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan yang berlangsung selama 10 menit. Di sini, guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, dilanjut dengan berdoa, menyapa siswa dan menanyakan kabar, kemudian melakukan presensi. Profil pelajar Pancasilanya yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila yakni berkebinekaan global. Kemudian, guru melakukan kegiatan apersepsi. Guru menunjukkan peta Indonesia kepada siswa, kemudian mengajukan pertanyaan pemantik yang sederhana, misal, siapa yang tahu peta wilayah apakah ini? Kemudian, tahukah kalian Indonesia dijuluki sebagai negara maritim? Menurutmu apa alasannya? Nah, profil pelajar Pancasilanya yakni bernalar kritis. Jadi diharapkan pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan memantik keinginan siswa untuk mengeluarkan apa yang mereka ketahui dan mendorong keinginan belajar mereka. Kemudian, guru menjelaskan materi apa saja yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran dari materi ini, siswa menyimak penjelasan tersebut. Kemudian, siswa mempersiapkan diri agar siap untuk belajar. Pada kegiatan inti yang berlangsung selama 50 menit ini, tahap sintak discovery learning yang pertama itu adalah stimulation atau pemberian rangsangan. Jadi, guru mengajak siswa menonton video tentang letak astronomis, geografis Indonesia, serta karakteristik wilayah Indonesia. Nah, siswa mengamati video tersebut sebagai bagian untuk mengisi LKPD nanti. Videonya seperti pada gambar di samping. Pada sintak kedua yakni problem statement atau identifikasi masalah. Jadi setelah siswa menonton video, guru membimbing siswa untuk merumuskan pertanyaan. Jadi apa saja yang ingin siswa ketahui setelah menonton video tersebut, misal seperti mengapa Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia, atau apa keuntungan Indonesia menjadi negara maritim. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang diharapkan muncul dari siswa setelah mengamati video tersebut. Nah, profil pelajar Pancasilanya yakni bernalar kritis dan kreatif. Nah, pada sintaks yang ketiga yakni data collection atau pengumpulan data. Jadi guru mengarahkan siswa untuk mencari informasi dari atlas, buku atau sumber lainnya untuk mengisi LKPD. Nah, ini untuk pengerjaannya secara mandiri. Pengerjaannya siswa bisa berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Hanya saja tidak ditentukan dengan berapa orangnya. Langkah sintaks selanjutnya yakni data processing atau pengolahan data. Nah, kegiatannya siswa mendiskusikan hasil temuan informasi dengan temannya, lalu menuliskannya ke dalam LKPD. Nah, guru berkeliling untuk membimbing siswa. Belajar Pancasilanya yakni gotong royong dan mandiri. Setelah itu, sintaks selanjutnya adalah verification atau pembuktian. Nah, setelah mengisi LKPD itu, siswa bergiliran mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, siswa yang lain yang tidak ikut presentasi, mereka ikut membandingkan hasil temuan yang mereka dapatkan, kemudian memperbaiki jika diperlukan. Nah, di sini juga siswa bisa saling menambahkan atau bertanya kepada siswa yang presentasi di depan. Nah, guru memberikan pernyataan dan klarifikasi konsep yang benarnya itu seperti apa. Profil pelajar Pancasilanya yakni bernalar kritis dan berkebinekaan global. Kemudian guru menilai keaktifan siswa untuk nanti dimasukkan ke dalam lomba observasi sikap. Kegiatan penutup yang berlangsung selama 10 menit, guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Tujuan refleksinya ini adalah agar siswa tahu sejauh mana dia mengenai materi yang sudah disampaikan dan seperti apa kesulitannya. Lalu di kegiatan selanjutnya masih ada tahap discovery learning yang terakhir, yakni generalization atau menarik kesimpulan. Nah, kegiatannya siswa menyampaikan kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari hari ini dan dikuatkan oleh guru. Profil pelajar Pancasilanya yakni mandiri. Terus kegiatan penutup selanjutnya, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mencari informasi tentang kondisi geografis daerah tempat tinggal mereka sebagai bahan ajar untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian guru mengajak peserta didik berdoa, menutup pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. Profil pelajar Pancasilanya yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pada kegiatan pembelajaran di pertemuan kedua, topiknya yakni kondisi geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran, 2 kali 35 menit, modelnya masih dengan discovery learning. Kegiatan pendahuluan masih sama seperti di pertemuan pertama. Kemudian kegiatan yang berbeda poin pendahuluan ini, guru bersama siswa mengulas pembelajaran sebelumnya dan membahas tugas yang telah diberikan. Kemudian siswa menyampaikan hasil tugas dan pengalaman yang diperoleh. Profil pelajar Pancasilanya yakni mandiri. Kemudian dilanjut dengan kegiatan apersepsi. Kemudian guru memberikan materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajarannya, siswa menyimak, kemudian siswa mempersiapkan diri untuk belajar. Pada kegiatan inti yang berlangsung selama 50 menit, guru mengecek pengetahuan awal siswa dengan menanyakan jenis pekerjaan apa saja yang ada di wilayah pantai, pegunungan, dan perkotaan. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah mengetahui tentang wilayah-wilayah tersebut. Nah,
Profil pelajar Pancasilanya yakni bernalar kritis. Kemudian, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Selanjutnya, tahap discovery learning, yaitu yang pertama yakni stimulation atau pembelian rangsangan. Guru menampilkan gambar tentang kehidupan masyarakat di wilayah pantai, pegunungan, dan perkotaan. Nah, sintaks selanjutnya problem statement. Jadi guru membimbing siswa untuk menyusun pertanyaan atau masalah yang akan diselidiki berdasarkan gambar di samping ini. Profil pelajar Pancasilanya yakni bernalar kritis dan kreatif. Kemudian data collection atau pengumpulan data. Nah, untuk pertemuan kedua ini, saya menggunakan metode diskusi kelompok, sehingga siswa mengerjakannya itu berdiskusi dengan teman dalam satu kelompoknya. Nah, namun masing-masing siswa mendapatkan satu LKPD. Kenapa tidak satu untuk bersama? Karena biasanya dalam diskusi kelompok kan ada siswa yang suka kurang kontribusi ya, jadi minimalnya jika mereka dapat satu lembar itu, mereka ikut kontribusi walaupun hanya sekedar menulis gitu. Jadi siswa itu semua mengikuti pembelajaran. Nah, profil pelajar Pancasilanya yakni bernalar kritis dan mandiri. Sintaks selanjutnya adalah data processing atau pengolahan data. Kegiatannya, siswa mengolah hasil temuan dan mendiskusikan dalam kelompok. Guru membantu membimbing. Jadi mereka setelah mencari informasi lalu mengolah hasil. Misalkan siswa ini kan mereka karena sumbernya itu berbeda, jadi mereka mendiskusikan dulu seperti apa jawaban untuk mengisi LKPD sebelum mereka memasukkannya. Setelah mereka mendiskusikan, baru mereka memasukkan ke dalam LKPD masing-masing. Profil pelajar Pancasilanya yakni bernalar kritis dan gotong royong. Sintaks selanjutnya adalah verification atau pembuktian. Kegiatannya setelah siswa mengerjakan LKPD secara berkelompok, mereka menyajikan hasil diskusi dengan mempresentasikan di depan kelas. Nah, siswa lain yang tidak presentasi, mereka memperhatikan dan membandingkan hasilnya dengan kelompok yang sedang presentasi. Mereka pun bisa mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan atas apa yang dipresentasikan temannya di depan kelas. Nah, yang presentasi dilakukan secara bergiliran. Dan di sini guru juga memberikan penguatan konsep profil pelajar Pancasilanya yakni kreatif, mandiri, dan gotong royong. Kemudian kegiatan selanjutnya, guru mengecek keaktifan siswa untuk nanti dimasukkan ke dalam lembar observasi sikap. Pada kegiatan penutup yang berlangsung selama 10 menit, yang pertama adalah guru mengajak siswa melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Ada sintaks discovery learning yang terakhir, yakni generalization atau menarik kesimpulan. Nah, kegiatannya, siswa menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran mengenai hubungan antara kondisi geografis Indonesia dengan pekerjaan, kegiatan ekonomi, dan budaya masyarakat. Dan guru memberikan penguatan. Profil pelajar Pancasilanya yakni berkebinekaan global. Kemudian guru memberikan asesmen sumatif singkat dilakukan di pertemuan kedua setelah materi selesai di bagian penutup. Kemudian tahap selanjutnya guru mengajak peserta didik untuk berdoa dan menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan salam. Profil pelajar Pancasilanya yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada poin rancangan asesmen, di sini ada 3 asesmen. Yang pertama asesmen diagnostik, formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik ini tujuannya untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang wilayah Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan teknik kuis lisan dan tanya jawab. Nah, contoh-contoh instrumen pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang mendasar. Contohnya seperti sebutkan 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Untuk asesmen formatif, yang pertama adalah adanya penilaian observasi sikap. Nah, ini bisa dilihat ketika siswa sedang dalam tahap pembelajaran pada kegiatan inti. Checklist instrumen observasi ini berisi tentang kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, bernalar kritis, disiplin, keaktifan siswa itu seperti apa. Misalkan skornya itu sangat baik, kerjasamanya siswa mereka diberikan skor 4. Jika baik itu skornya 3, jika cukup itu skornya 2, jika kurang itu skornya 1, dan begitu juga untuk aspek atau sikap yang lain. Seperti pada tabel di samping. Untuk rumus perhitungan nilai akhir dari lembar sekap ini adalah skor maksimalnya itu 24 karena ada 6 aspek yang dinilai dan skor tertingginya itu 4. Nilai akhirnya total skor yang diperoleh siswa dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Nah, ini akan menghasilkan nilai yang bisa kita lihat rentang nilainya nilai siswa ini ada di nilai berapa. Nah, dengan rentang nilai, ketika siswa mendapatkan nilai 86 sampai 100, berarti keterangannya sangat baik dengan predikat A. Nilainya 71 sampai 85, keterangannya baik, predikatnya B. Jika 56 sampai 70, keterangannya cukup, predikatnya C. Jika kurang dari 55, berarti keterangannya ini siswa masih perlu bimbingan dan predikatnya D. Nah, asesmen formatif kedua adalah penilaian LKPD. Jadi, selain sikap juga bagaimana LKPD hasil siswa itu dinilai. Apa saja yang dinilainya? Yang dinilainya itu pertama adalah ketepatan isi, kelengkapan jawaban, penalaran kritis, kerapian, dan estetika. Seperti pada tabel di samping.
Untuk penilaian presentasi kelompok, mereka ada di depan kelas. Yang pertama adalah aspek kemampuan bicara, yang kedua penguasaan materi, yang ketiga kerjasama tim, yang keempat kemampuan merespon. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti rubrik penilaian pada gambar di samping. Namun jika presentasi dilakukan mandiri seperti dilakukan pada LKPD 1, aspek kerjasama tim pada penilaian presentasi bisa diabaikan saja sehingga total skor maksimalnya juga bisa dikurangi satu aspek. Untuk kegiatan asesmen sumatif ini adalah bentuknya pilihan ganda dan uraian. 10 pilihan ganda dan 5 soal uraian. Tujuannya untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Lebih lanjut soal tes sumatifnya seperti pada gambar di samping. Di akhir lembar tes sumatif itu ada kolom catatan guru. Nah, di sini guru bisa menulis misalkan apa saja kelebihan dan kekurangannya siswa. Nanti bisa diisi juga tindak lanjutnya itu adalah apakah siswa membutuhkan pengayaan atau siswa membutuhkan remedial. Nah, untuk pedoman penskoran seperti pada gambar di samping dan rumus perhitungan dan nilai akhirnya juga seperti pada gambar di samping. Untuk lembar kerja peserta didik, LKPD yang pertama itu tadi yang saya katakan pengerjaan secara mandiri. Yang pertama di dalam lembar LKPD itu adalah identitas peserta didik, yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga petunjuk pengerjaan, yang keempat adalah beberapa pertanyaan. Nah, karena saya menggunakan Discovery Learning, jadi dalam pembuatan LKPD juga saya mencantumkan sesuai langkah-langkah dalam Discovery Learning. Untuk pertanyaan-pertanyaannya juga sesuai langkah dari Discovery Learning. Untuk lebih lengkapnya seperti pada gambar di samping. Pada pertanyaan stimulation atau pemberian rangsangan, jadi guru nanti menampilkan video pembelajaran, kan tadi seperti yang dilakukan di awal. Nah, itu siswa menjawab beberapa pertanyaan ini sesuai dengan apa yang dia lihat dari video tersebut. Nah, pada kegiatan kedua atau problem statement, siswa setelah mengamati video kan mereka merumuskan nih pertanyaan apa saja yang ingin mereka ketahui dari video yang telah mereka tonton. Nah ini kolom untuk menulis pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada kegiatan 3 atau tadi pengumpulan data, jadi siswa ini mengumpulkan data berdasarkan informasi yang mereka cari dari hasil sumber-sumber yang mereka dapatkan. Nah, ini ada di dalam poin kegiatan 3. Untuk data processing tadi atau pengolahan data, jadi setelah siswa mencari dari sumber informasi, mereka memasukkan informasi-informasi tersebut ke dalam kolom kegiatan keempat, yakni sesuai pertanyaannya masing-masing. Pada kegiatan kelima atau verification atau pembuktian, siswa di sini menuliskan pernyataan yang ada pada lembar LKPD ini benar atau salah dan mencantumkan alasan sesuai dengan apa yang sudah mereka cari dari sumber informasi yang tadi. Kegiatan keenam, mereka menarik kesimpulan. Nah, mereka diajarkan untuk menganalisis dari apa yang sudah mereka pelajari untuk ditarik kesimpulan ke dalam lembar ini. Nah, di dalam lembar LKPD ini saya mencantumkan kolom refleksi. Nanti siswa menceklis pernyataan yang sesuai ini diisi iya atau belum. Untuk itu tujuannya agar guru juga mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dan sejauh mana mereka sudah bisa mengikuti pembelajaran. Untuk LKPD yang kedua, nah ini saya membuat LKPD-nya mereka secara berkelompok namun tetap membagikannya secara individu seperti tadi. Di dalam LKPD ini ada identitas siswa, tujuan pembelajaran, dan petunjuk pengerjaan. Sama seperti LKPD pertama, LKPD 2 juga masih berisi model pembelajaran Discovery Learning. Contohnya seperti di gambar di samping. Media dan sumber belajar yang dipakai itu, medianya peta Indonesia berukuran besar, video pembelajaran, link YouTube, kemudian ada gambar kondisi geografis Indonesia, pantai, pegunungan, dan perkotaan, lalu ada LKPD, ada laptop dan LCD proyektor untuk menampilkan gambar atau video di depan kelas. Nah, sumber belajarnya ada buku IPAS, kelas 5 edisi revisi Kemendikbudristek 2024, ada buku ESPS IPAS kelas 5 volume 2 dari Erlangga, ada buku LKS Pindai Deep Learning, ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 semester 2, ada peta Indonesia, dan ada mata pencaharian masyarakat sekitar. Untuk program pengayaannya, ini adalah aktivitas tambahan bagi peserta didik yang telah melampaui atau mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitasnya mereka bisa membaca artikel lanjutan, seperti tentang mengapa posisi Indonesia dianggap strategis, dan lain sebagainya. Produknya adalah ringkasan bacaan sebanyak 1 halaman. Yang kegiatan kedua adalah melakukan investigasi sederhana mengenai pekerjaan masyarakat di daerah sekitar. Nah, produk yang dihasilkan adalah laporan pengamatan sederhana disertai foto atau gambar. Nah, sesuai dengan aspek yang ada di samping ini. Yang ketiga adalah membuat karya kreatif
Produknya itu bisa berupa poster, infografis, atau peta konsep. Untuk program remedial, ini adalah kegiatan perbaikan bagi peserta didik yang belum mencapai KKTP atau nilai masih kurang dari 70 atau belum menguasai tujuan pembelajaran tertentu. Yang pertama adalah kegiatan tutor sebaya. Jadi siswa yang sudah memahami materi mendampingi teman yang masih mengalami kesulitan. Nah, yang kedua, penyederhanaan materi. Nah, ini untuk membantu peserta didik memahami konsep inti melalui materi yang lebih sederhana. Yang ketiga adalah bimbingan personal. Jadi guru memberikan bantuan khusus kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, baik itu secara individu atau kelompok kecil. Kegiatan yang keempat dalam remedial ini adalah latihan soal bertahap. Nah, tahap pertama ini adalah mengingat atau C1. Nah, tahap kedua adalah pertanyaan pemahaman atau memahami atau C2. Nah, tahap ketiganya adalah menerapkan atau C3. Tahap keempat adalah menganalisis atau C4. Nah, kemudian adalah daftar pustaka. Jadi di sini adalah beberapa sumber referensi yang saya dapatkan, baik itu berupa buku atau buku online atau artikel-artikel yang mendukung pembuatan modul ajar ini. Mungkin dicukupkan sekian video presentasi modul ajar IPS SD ini. Mudah-mudahan khususnya modul ajar ini bisa bermanfaat bagi saya. Mohon maaf atas masih banyaknya kekurangan. Terima kasih atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.